Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita diberi rahmat dan kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita tajud dengan cerita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya di akhir kelak. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Islam dan dinamika politik kontemporer. Anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Navita Ayu, yang kedua ada Riko Ramadian Pratama, dan yang ketiga ada Evi Nolawati. 1. Islam dan demokrasi. Pengertian demokrasi. Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi. Di antaranya seperti yang dikutip Hamidah adalah sebagaimana di bawah ini. 1. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Yang kedua, Sidney Hook dalam Encyclopedia Americana mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, menurut Philip J. Schmitter dan Terry Lynn Carl, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih. Demokrasi dalam Islam. B. Elemen-elemen pokok demokrasi dalam Islam meliputi: yang pertama ada asyura, merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, al-adalah, keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan, pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana, tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya, antara lain dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang ketiga, al-musawah, kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. 4. Al-amanah, sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang memberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kelima, al-masuliyah, tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki 2 pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Secara normatif doktriner dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip dan elemen dalam demokrasi meskipun secara genetik global. Prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam itu adalah asyura, al-adalah, al-amanah, al-masyuriyah, dan al-huriyah. Realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, tetapi setelah itu pada sebagian besar negara-negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara Islam saja, tetapi juga negara non-Islam atau Barat. Inilah problem yang dihadapi oleh banyak negara secara umum. Nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara, apalagi negara sekular. Oleh sebab itu, statement Fukuyama maupun Huntington yang mengatakan bahwa secara empirik Islam
tidak kompatibel dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar. Sebab di negara non-muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan. Yang kedua, Islam dan ruang publik. Dalam ranah pemikiran tentang bagaimana agama bersinggungan dengan kehidupan, Jay Meiling berpendapat bahwa beberapa aspek dapat diteliti di antara perjumpaan agama dan budaya, baik yang berupa dimensi, keteraturan, atau sebaliknya. Demikian pula Brian S. Turner dalam kerangka studi agama menyampaikan bahwa agama dewasa ini tampaknya berkaitan erat dengan persoalan pluralitas identitas, etnisitas, dan gender, teknologi, medis, dan keamanan. Tentunya dalam perspektif kajian agama, koneksitas Islam dan masyarakat merupakan salah satu kluster gagasan di mana pemerhati persoalan agama dan relasinya dengan ruang konteks Indonesia yang multikultur dapat memberikan makna terhadap aspek dan model reality yang meruang dengan interdisiplinaritas keilmuan atau dikenal dengan paradigma integritas interkoneksi. Dengan demikian, Islam yang dianut mayoritas warga negara Indonesia dalam konteks NKRI memerlukan ruang penjabaran berupa keterkaitan konsep yang ada dalam agama dengan argumen tanah publik dalam kerangka harmoni dan tujuan kerukunan antar umat beragama. Keterhubungan antara bidang keilmuan dalam studi agama, Islam, dan disiplin ilmu sosial di suatu sisi tentu sebuah keniscayaan yang diperlukan. Hal ini mengingat kemajuan Indonesia memerlukan upaya terus-menerus akan tercetusnya gagasan dan argumen untuk memperkuat toleransi yang mayoritas dengan umat non-muslim yang minoritas, misalnya dalam ranah publik. 3. Islam dan multikulturalisme. Pengertian multikulturalisme merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh agama-agama di dunia sekarang ini, mengingat setiap agama sesungguhnya muncul dari lingkungan keagamaan dan multikulturalis karena negeri ini terdiri atas berbagai etnis, bahasa, agama, kultur, budaya, dan sebagainya. Keragaman kultur tersebut dirumuskan dalam bentuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Secara sosio-historis, jadinya Islam di Indonesia juga tidak lepas dari konteks multikultural, bagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo. Di tengah-tengah keadaan yang sering konflik, Islam multikultural menghendaki terwujudnya masyarakat Islam harmonis, cinta damai, dan toleran. Karena cita-cita untuk mendorong dan menciptakan situasi dan kondisi yang damai, tertib, dan harmonis menjadi agenda penting bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sebab tanggung jawab sosial bukan hanya ada pada pemerintah, tetapi juga umat beragama. Hikmah dan tujuan multikulturalisme. B. Sebagai simbol dan tanda kebesaran Tuhan. Yang kedua, sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama umat manusia. Yang ketiga, sebagai ujian dan sarana manusia dalam berlomba menuju kebaikan dan prestasi. Dan keempat, sebagai motivasi beriman dan beramal soleh. C. Keanekaragaman dalam Islam. Multikulturalisme internal adalah keanekaragaman internal di kalangan umat Islam. Ini membuktikan bahwa kebudayaan Islam itu majemuk secara internal. Dalam hal ini, kebudayaan Islam serupa dengan kebudayaan lainnya kecuali kebudayaan yang paling primitif. B. Multikulturalisme eksternal. Multikulturalisme eksternal ditandai dengan pluralitas komunal keagamaan, merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat muslim. Lebih dari ini, multikulturalisme juga menjadi semangat, sikap, dan pendekatan terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.